يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada malam ini, perpisahan siang dan malam, kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua seluruh nikmat karunia titipan yang Allah titipkan kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir bersama kita rahimahumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami, para imam-imam kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah izinkan kita sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk hamba yang beriman, untuk mencari ketakwaan, karena maqamat takwa itu adalah di atas Islam, di bawah orangnya muslim, naik lagi iman, orangnya mukmin. Yang dipanggil itu kan orang beriman tuh, tingkatan kedua. Naik lagi muhsin dalam kajian tauhid, orangnya ihsan sifatnya. Naik lagi muttaqin, orangnya sifatnya adalah takwa. Jadi puasa itu adalah naik ke atas, yaitunya yang ketiga, keempat. Muslim, mukmin, muttaqin, muhsin, muttaqin, keempat. Itu dalam tingkatan-tingkatan dalam kajiannya. Karena kan sering ada terlupakan itu. Ihsan itu kan sering terlupakan itu. Muhsin itu kalau di dalam kajian ilmu tauhid itu tungku tiga sejarangan, kayak tripod itu, Pak Ibu. Nah, tripod itu kan kaki tiga tuh. Kalau dua itu tidak bisa dia berdiri itu, tergoleknya. Kecuali kalau dicucuan di pancangan mana.
Tapi kalau ditaruh saja 2 tidak bisa, harus 3. Nah, 3 itu muslim, mukmin, muhsin. Dalam hadis seperti itu tuh. Ada hadis tentang muslim, ada hadis tentang mukmin, ada hadis tentang muhsin, ihsan. Kalau ihsan itu sifatnya, kalau maknanya yang bisa kita pahami, kalau redaksi bahasa hadisnya, bahasa Arabnya, anta budallah ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat, memandang. Jika kamu tidak mampu melihat, memandang Allah, ingat Allah memandang, melihat, mengawasimu. Jadi ihsan itu adalah pengawasan. Orang yang ihsan itu maqamannya sudah di atas, karena diasah. Yang di bawahnya itu sudah diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Untuk meraih taat tadi, ketakwaan tadi. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan kita nyampai ke bulan yang penuh berkah nanti di bulan Ramadan insyaallah. Lebih kurang tuh 17 berapa hari lagi tuh? Ya Buji ya. Nah, kalau tidak salah itu tanggal 28 akhir Februari ini kita sudah mulai itu, sudah start. Maka oleh sebab itu persiapkanlah diri kita mulai dari hari sekarang. Bapak Ibu hadirin, sebenarnya ibadah itu biasa saja, tidak bertambah, tidak lebih kurang, kecuali ada yang mengurangi. Kayak sholat kan 5 waktu tadi semalam. Sholat sunnah juga kayak gitu, tilawah Al-Quran juga kayak gitu. Datang ke masjid kajian juga seperti itu. Biasanya tidak ada perubahannya. Yang diulang memang itu kayak 7. Tapi apa yang bedanya? Yang bedanya itu ada nilai. Nilai itu bertambah terus. Dan nilai itulah yang bisa yazid wa yanqus tuh, naik turun. Kalau hari kini awak salat atau kemarin kita salat berjamaah, hari ini tidak, berarti hari ini kita kurang. Jadi bisa kurang, bisa bertambah. Hari Kapatanggo mungkin awak sempurna, 1 hari itu salat berjamaah full, salat 5 waktu. Hari kini mungkin ada tinggal waktu, berarti kurang dari kemarin. Nah, hari besok mungkin kita sempurnakan sholat 5 waktu berjamaah, tersambah dengan sholat sunnah rawatibnya, berarti lebih. Nah, itu yang yazid wa yanqus tuh. Jadi bisa berlebih, bisa berkurang. Nah, kalau yang jumlahnya, karena memang wahyu udah ada turun lagi. Al-Quran tidak ada turun lagi. Yang dibaca banyak itu juga, 114, 30 juz. Tidak ada perubahannya. Datang ke masjid juga kayak gitu. Yang ada di sisi Allah itu adalah nilai-nilai pertambahan amal itu. Jadi amalnya itu tidak sama. Karena Rasul menyatakan setiap kaki langkah yang kita langkahkan menuju masjid, majelis ilmu, sholat jamaah, itu langkah kaki awak tu yang dihitung. Langkah kaki awak tu. Makanya kalau dapat pai sholat, terutama sholat subuh tu, nan serancaknya tu jalan kaki. Nah, kalau seandainya memang rumah awak jauh, pakai kendaraan. Nah, kan tidak mungkin jalan kaki, nanti tidak keburu waktu. Wah, tiba di situ orang lah pulang gitu kan. Kan tidak mungkin loh. Nah, boleh pakai kendaraan. Karena langkah itu yang dihitung. Satu langkah yang kita langkahkan, hadisnya itu kan sahih itu pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun full dan sholat malam setahun penuh. Itu salangkah baru kaki yang awak langkahkan. Nilainya itu. Yang lainnya biasa saja. Yang ustaz menyampaikan itu juga. Yang jamaah yang datang itu kayak itu saja. Masjid yang awak tuju itu saja tu. Tidak ada perubahannya. Tapi nilai itu yang tidak sama.
Nah, itu yang kita cari itu. Ya hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita selalu menang bertahan selalu kita istiqomah namanya itu. Nah, kalau bertahan awak taruh istiqomah. Itu istiqomah itu yang sering kita ucapkan istiqomah itu. Karena memang balasan istiqomah itu dari Allah itu besar. Balasannya surga. Allah menyatakan kayak gitu. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dia salat jamaah, istiqomah salat 5 waktu, istiqomah dia menjaga salat sunnah, istiqomah dia hadir majelis ilmu, dijaganya itu terus. Istiqomah taruh kebaikan, istiqomah dalam tilawah Al-Quran, istiqomah dalam ibadah-ibadah lainnya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Akan datang bisikan-bisikan kebaikan-kebaikan melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan camih, jangan ragu, jangan bimbang. Jangan camih lo ibu lagi datang salah ke rumah saji itu ndak ada walaupun ndak bau orang. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ibu pergi rumah saji itu bukan karena orang tapi karena Allah. Nah, itu kebaikan itu yang masuk. Mas Haji ndak ya? Mas Haji ndak ya? Ah, Mas Haji salah. Nah, gitu. Kalahan tuh. Karena memang tantangan-tantangan itu banyak. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah, berbahagialah dengan jannah, surga. Jadi istiqomah itu balasannya surga. Bari ya berat, banyak tantangannya, mesti berat itu. Karena memang disitulah diminta bagaimana ketangguhan kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari istiqomah selalu. Kemudian yang kedua, mumpung kita akan sekarang tarikh Ramadan, akan memasuki bulan Ramadan, maka pembicaraan kita persiapan menjelang Ramadan. Jadi persiapan Ramadan itu Bapak Ibu bukan hanya masjid baru, rumah baru, catnya baru, serba baru, bukan gitu. Tetapi yang diperbaharui yang sangat penting itu adalah iman. Jaddidu imanakum, perbaharui selalu iman kamu, kata Rasul. Perbaharui. Kenapa seperti itu? Karena iman tersebut adalah bermacam-macam tantangannya, ujiannya, cobaannya, situasi dan kondisi sesuai. Banyak modelnya. Dan semua itu adalah bagaimana kita itu untuk selalu tidak istiqomah tersebut. Nah, itulah ujian-ujian itu. Hasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna. Manusia itu kata Allah tidak akan dibiarkan mengatakan amanna, kami sudah beriman. Nah, iman itu harus diuji. Tahan bantiang. Bapak Ibu, sebelum dia itu menjadi parang, menjadi pisau, itu kan diuji dulu. Dengan apa? Ditokok dulu. Kan asal dari besi itu. Besi bulik, macam-macam. Karena masih bicak juga. Diampehan, ditokok, dibakar. Ampehan lo boleh, ditokok lo boleh, dibicak lo boleh. Apakah langsung menjadi perang, menjadi pedang, menjadi pisau? Enggak. Banyak lalui dulu. Iya memang seperti itu iman awak. Dan kita belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Jangankan dengan Nabi dan Rasul, dengan sahabat, dengan orang-orang soleh dahulu saja ndak taluk dia awak do. Ndak taikuyan dia awak do. Karena kita zaman sekarang ini, zaman sudah banyak mempermudah kita untuk itu. Tetapi berat untuk melakukannya. Orang dulu kan tidak ada, handphone kan tidak ada. Mungkin sama-sama apa-apa masih muda-muda dulu kan.
Nggak ada. Telepon menelepon supaya nggak ada. Listrik pun nggak ada, kan baru itu. Jalan buru panca kok sama sih kok kan, sama itu masuk kampung aku tuh, nama tuh, rimbo saja tuh, itu berat. Tapi jadi kalau pai itu pai, ngaji itu ngaji, nggak ada takut. Karena memang seperti itu yang awak alami di kampung-kampung kan kayak gitu juga. Kalau sekarang kan banyak fasilitas yang memudahkan untuk itu. Masjid udah bagus, udah rapi, kipas anginnya, kemudian listrik terang ada, orang ramai, banyak gitu kan, kendaraan ada mobil dan motor, jalan aspal pun rancak, hari pun bagus pula. Tapi berat. Yang barik itu di sini. Sini yang beratnya. Kalau dulu di siku nang kare, ambek barangke sebenarnya. Memang seperti itu, Ibu. Karena saya merasakan dulu di kampung. Kalau di kampung itu kan pe mengaji itu Ibu tuh, ambek pe baraja jo gurumu tuh, ndak di kampung, ndak di rumah tuh. Pe baraja silek ngaji tasawuf tuh, ngaji tauhid itu yang ambo lewati sawah lawe. Sawah saya. Batang air. Wadang dari batang air kok, ndak ada jembatan doh. Harus nyebarang air. Bawa bangke Sarawak itu. Bukit, gunung yang boleh lewati. Basobok jo Ciliang, mohon maaf. Ciliang tahu Pak? Ada mau itu? Babi, basobok jo babi bagai. Ciliang tu bahasa kampung ambo tu. Babi hutan. Jo harimau, memang basobok, Bu. Oh, ulah ndak sekali 2 kali tu. Itu biasa tu. Memang seperti itu. Karena puatian, itu bahasa kampung atau puatian namanya tu. Karena kekuatan di dalam tu memang seperti itu. Itu menjalan-jalan hari baik tu ke rumah guru tu. Ngaji besok pagi sepulang siap subuh lagi. Memang seperti itu. Dan itu walalui. Beda dengan kondisi sekarang. Jadi tantangan banyak dulu, tetapi kita mampu untuk melaksanakan dan menjalaninya. Kini kok lah banyak untuk mempermudah sarana dan prasarananya, tapi berat karena risiko. Itu tadi. Mari. Jadi yang diperbaharui itu adalah iman. Selalu kuatkan. Hujan hari, ndak hujan hari, pai ke surau, ke masjid. Ibu di rumah, bapak di rumah, duduk di masjid. Itu sama-sama duduk, tapi nilai duduknya itu berbeda. Nyampang meninggal, di rumah meninggal, di masjid meninggal, beda nilainya tuh. Fisabilillah. Hadisnya sahih itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu di masjid, di musalla, di majelis-majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, itu balasannya surga itu. Allah telah membentangkan jalan baginya menuju surga. Nyampang dia meninggal fi sabilillah. Kan ada riwayat itu. Ada seseorang yang membunuh lah 99 lah sampai 100 membunuh. Itu kan dosa besar itu. Satu membunuh orang tanpa hak itu dosa besar. Apalagi kalau lah 100. Dia pingin taubat. Ya Ustaz, ya Buya, saya melakukan dosa besar. Terus kalau saya taubat, lai diterima taubat di Allah, lai. Tapi ada syarat. Syaratnya barangke dari situ, pai kanina. Kanin tahu, Bu? Pai ke situ masuk raji tu mah kanin. Pai kanina. Pai ke Anur tu contohnya dari Pegambiran. Mangga tu ada majelis ilmu situ. Hadir situ. Jadi siap kan? Painya dalam perjalanan meninggal. Dalam perjalanan belum nyampai ke Anur nih. Balik nanti di pabrik kata tu baru tu dia pun yang pengaruh dia pun di Lubek empang Lubek tu. Terus
akhirnya karena dia wafat, dia meninggal, malaikat azab ingin membawa ke neraka. Oh, malaikat nikmat ingin membawa ke surga. Tidak bisa. Daripada ribui, awak ukur. Kamana dake, kamana jauh. Ukur. Ternyata dia sudah dekat ke Masjid An-Nur, majlis ilmu. Kata Allah, dakhalil jannah. Bawa dia ke surga. Belum hadir di majlis ilmu. Belum hadir. Belum tiba je siko do. Membunuh saratui. Meninggal dalam perjalanan. Bawa dia ke surga, kata Allah. Kenapa itu? Salaka tadi itu berjalan menuju majlis tu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, awak datang ke Mariko hendak siu-siu tu. Ada nilai. Kan hebat tu. Jadi makanya kalau ada terdengar di majelis-majelis ilmu, hadiri bapak ibu. Ada terdengar di Masjid Raya Sumbar, Masjid Nurul Iman, ada kesempatan pai ke situ, Pak. Nanti caranya kan, ustaz ini hendak mau pengen cari ustaz jadi jo. Yang penting ngadiri majlis ilmunya. Ilmu tu jauh lebih mulia. Bapak Ibu, halo, lihat aja Bu. Ilmu itu Allah setarakan dengan iman. Saya lihat dalam Al-Quran tu, yarfa'illahu alladhina amanu, iman, wa utul ilma, ilmu. Yarfa', Allah akan mengangkat harkat, darjat, martabat orang yang beriman, satu, dan berilmu, dua. Beberapa darjat. Ini luar biasa. Ilmu itu penting. Jadi makanya kun aliman, kolej sanggup awak, kolej bisa awak rasonyo ngajar aliman, ajarkan. Kalau ndak sanggup muta'aliman, belajar. Mungkin kalau usia sekolah, usia di kampus, yolah. Kalau awak gaya-gaya, kau kan ndak mungkin duduk di bangku kuliah lah, bangku sekolah lah. Sudah di masjid, majelis ilmu, au samian, mendengar ndak jolai, payah naik duit tu, muajah awak dah benda dah, barajah ndak mungkin lah dah, mendengar. Ada mungkin kajian-kajian di HP lewat di YouTube tu kan, video-video pendek tu bermanfaat, dengarkan. Kalau ndak buang. Itu caranya. Bapak ibu yang punya televisi dah di rumah, ada kajian-kajian, buka, dengarkan. Karena telinga kita nanti akan dihisap juga. Wala takun rabian, jangan masuk golongan yang kampe. Muajain dah, barajain dah, mandangain dah. Lalu si Allah dah. Awak merasa pandai jo, nambana juga si awak. Orang salah sadalah dah dona nelok dah, betul orang tu. Inyo sudah ni inyo. Itu tidak benar lagi itu. Wajah indah, wajah indah, mandanga indah lah doh. Nanti akan datang ke sana itunya summum, bukmun, umyun. Gitu. Pakak. Ya pakak dah. Apa soal itu? Pakak. Anam pakak. Telingo Enggak. Telingo masih mandanga. Qalbu, hati. Bisu atau bisu? Bisu ya. Kalau bisu lain cerita ya. Bisu. Apanya yang bisu? Hidungnya? Tidak. Qalbu. Buto. Apanya yang buto? Matanya? Enggak. Mata mencali ya. Tarang. Nampak sebelah hadinya. Maka enggak pakai kacamata ya dah. Tapi qalbu, hati. Kalau hati yang lah pakak, yang lah bisu, lah buto, ndak docen lah ledo. Nanti akan datang khatamallah, khatam. Itu kan awal-awal surah Al-Baqarah tu. Allah kunci, Allah cap, Allah stempel. Qulub, hatinya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dan anak turunan kita terhindar daripada itu semua hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Ada yang bertanya? Boleh ya Bapak Ibu. Nah, kita akan persiapan jelang Ramadan. Jadi kita perbarui iman kita selalu. Dan juga ilmu. Ilmu apa? Terutama ilmu tentang masalah ibadah. Ibadah yang akan kita laksanakan, sholat, kemudian puasa, ilmu Al-Quran. Kita tambah seluruh. Kalau ada yang tidak tahu kita tanya. Kalau tidak, cari referensi kitab-kitab, buku-buku. Bagaimana, apa fadilahnya sholat berjamaah itu agar kalau awak tahu fadilah, keutamaan, awak pahamkan di dalam diri awak, insyaallah awak akan bekerja Bapak Ibu. Pasti itu. Bahkan kata Nabi, andailah tahu manusia itu betapa besarnya kehebatan salat subuh itu, salat jamaah itu, lain marangkaknya tibojo. Bayang tu marangkak bantu ada. Marangkak nak jalan doh, marangkak. Nya tibojo tu. Itu kan bahasanya kan sangat luar biasa tuh. Kenapa? Tahu manfaat, fadilah dan dipahamkan. Nya dua tu, Rabbi zidni ilman. Itu ilmu baru. Ya Allah, turunkan kah? Berilah aku ilmu. Tapi bukan hanya sekadar ilmu. Karena aku no ilmu banyak. Kalau tidak faham, warzuqni fahman. Nah, itu nyeduo. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang mantap. Ilmu banyak, kalau tidak faham susah. Nah, gitu. Oh, kalau santiang lah iblis deh. Jadi yang dari awaknya dulu dari masuk surga dari awak. Iblis. Tapi karena paham tadi itu, akhirnya beradab tu. Maka adab tu penting di atas ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ilmu penting iya. Tapi di atas itu adalah adab. Soal etika gitu kan. Santiangnya banyak ilmunya, tapi singkah orang kaya nak dengan ketujuh dia awak sialah keceknya entah-entah saja kan. Itulah kira-kira kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang akan kita perbaharui itu adalah ilmu fikih, di antaranya ilmu tentang puasa. Awak cari apa yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya. Puasa lai bapahalo indah. Itu kan sama jo minyak habis sambah ndak lama ya. Minyak habis sambah lama. Minyak habis sambah lama. Itu rencaknya. Minyak habis sambah ndak lama. Ndak ada artinya. Bahasa awaknya payah saja puasa itu kan. Kenapa? Ndak menjaga hal-hal yang akan merusak. Itu ilmu fikih itu. Salat tarawih kadang-kadang kan abai, kadang-kadang tinggal. Padahal salat tarawih itu di bulan Ramadan, tilawah Al-Quran. Nah, itu ilmu-ilmu fikih namanya itu. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, agar ibadah kita lebih sahih dan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya kata Rasul pada bulan ini itu adalah bulan apa nih? Syaban. Syaban ini karena ada beberapa hari lagi, manfaatkan sebaik-baiknya dengan perbanyak amal. Yang bisa awak lakukan di bulan Syaban kok. 1, perbanyak salat sunnah. Latih diri awak salat sunnah. Tengah malam salat sunnah rawatib itu biasakan, baik yang muakkad ataupun gairu muakkad, paliharo. Man sabara ala sintain, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam min sunnati, dari sunnahku kata Rasul. Apa jawaban yang diberikan oleh Allah melalui Rasul?
yaitunya banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Salat sunnah bisa mendapat istana di surga. Kan hebat tu. Jangankan salat wajib, salat sunnah saja. Alaika bikasrati sujud, kata Rasul, perbanyaklah engkau sujud ke Allah. Sujud itu maksudnya perbanyak solat. Perbanyak solat di situ adalah perbanyak solat sunnah. Kalau yang wajib kalah jaleh tu. Solat sunnah. Kenapa? Karena satu kali sujud saja ila rafa'allahu biha darajat, kecuali Allah angkat satu kali sujud, Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Itu salat sunnah tu. Banyak salat sunnah tu yang bisa awak lakukan. Tahiyatul masjid sampai di masjid kalau ada waktu. Salat sunnah wudu. Kalau malam tahajud. Kalau antara maghrib dengan isya ini salat sunnah awabin. Banyak yang bisa kita lakukan. Salat sunnah taubat, awabin itu 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Banyak yang bisa kita lakukan. Amaliyah-amaliyah itu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, kalau di Masjidil Haram di Madinah itu, di Masjid Nabi itu, apa kerajuan? Salat, zikir, doa, baca Al-Quran, salat, zikir, doa, baca Al-Quran, salat, zikir, kan gitu aja. Ada yang lain dah. Artinya apa tuh? Ibadah. Dan itu latihan di situ kita bawakan ke sini, ke rumah ibadah sampai awak. Ikolah bolak-balik pergi haji, pergi umrah. Sembahyang jemaah dah ramuh dah. Itu salah tu. Ndak benar itu. Ndak haji mabrur tu. Ciri khas haji mabrur tu salah satu adalah ada perubahan setelah pulang dari situ. Ada perubahan. Dulu mencelepeh je mulutnya. Kini ndak lah dah. Dulu sambil kariang, kini ndak lah dah. Dulu tak pernah solat jamaah tu, rajin datang. Dulu tak ada solat sunnah tu, banyak solat sunnah. Ada perubahan. Itu yang haji mabrur tu. Tidak menjamin itu Bapak Ibu. Jadi haji mabrur tu adalah ciri-cirinya ada perubahan setelah pulang dari tanah haram. Itu karena kita sudah dilatih di sana, di biasuan. Kalau nyopai lalok ke situ di hotel nyopai lalok, ancar di siku lalok hotel banyak tu Ndak di rumah saja lalok. Mangalah sampai 30 juta pai lalok sudah. Rugi sanai lah wak. Dibanding ke kerupuk 30 juta tu barang kerupuk itu. Itu kita sering menyampaikan kepada jamaah kayak gitu supaya jangan sampai situ pai piknik saja, pai Bali saja. Mahal situ tu manja Bali sekolah. Ini kadang-kadang kan oleh-oleh itu loh. Apanya gitu trennya tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya Bapak Ibu boleh. Jadi perbanyak amal kebaikan kita, dilatih dari kini. Biasakan jago tengah malam yang belum terbiasa. Nanti pas Ramadan awak tak biasa. Dalam Jumat kemarin kan kita sampaikan khutbah Jumat itu, Ramadan bukan bulan latihan. Yang latihan tu bulan ini, Syaban ini, dilatih ini dulu. Ibu-ibu ingin mengadakan besok lomba Asmaul Husna pagi besok jam 9, jam 8 pagi besok ibu latihan. Salam aku tak pernah dah. Lai manam dah. KO dibuatnya. Orang bila latihannya seminggu, sebulan, 2 bulan, 5 bulan, bahkan tahunan sebelum acara itu. Latihan jauh-jauh hari. Kinilah dilatih diri awak. Latihan sekarang baca Al-Quran. Pas nanti Ramadan kita udah terbiasa. Dah KO do. Latihan sekarang kita berinfak, memberi. Rutin tarawih. Nanti pas Ramadan kita terbiasa. Latihan sekarang kita sholat jamaah. Jago tarawih. Ndak bisa di Masjid An-Nur tu mungkin awak sampai Karajo tu. Asal masuk waktu tu tadangan solat azan, solat. Ndak ada orang dah awak jadi imam.
Petang lima awak salia tu dah. Batigo barampeknya masuk dalam masjid, inyo solat sorang-sorang, rugi itu. Jamaah tu kan lebih dari satu. Badu saja bisa jamaah tu. Ibu dalam perjalanan mau kemana kek, mau tu masuk barantian soto tu solat jamaah. Ada bapak, imam, ibu, dua anak lah tu, atau berdua saja. Suami istri, tak apa-apa. Yang penting jamaahnya tu enggak dikejar. Jamaahnya tu afdol min sab'in 27. Kan itu yang Allah berikan. Gitu. Kejar, membiasakan, melatih diri kita. Hadirin kaum muslimin, selama aku makin jarang istighfar, perbanyak istighfar. Jangan awak menganggap diri kita ini lepas dari dosa. Enggak. Perbanyak selalu astagfirullah. Sedang berjalan, supaya jalan ibu bapak awak tu tidak kosong, istighfar saja. Atau zikir apa yang dibaca kayak dalam mobil, dalam apa tu kayak, daripada musik yang dia tak apa tu yang tak jalin. Nanti Allah akan hisap tu, akan tanya nanti tu, oto-oto tu nanti akan dihisap tu. Itu kan harta tu. Harta ko dua bapak ibu. Kalau mual ciknya. Umurmu 70 tahun kama, ciknya tu. Kalau harta dua. Bapak ibu kan punya handphone tu. Handphone tu ditanya nanti tu. Mau kena talakuang peci, apa mobil, motor, rumah ditanya dua. Min aina tasabahu, dari mana dia dapat, wa inna anfaqahu, kama di pegunungan. Dua muka belakang. Baca rumah lihat pay tu, kredit tahu tak? Tak, siko nak ada tempat lain ada kredit okay, gitu kan. Allah akan hisap tu. Hati-hati. Awak ingin HP yang trend ke 5 juta gitu, 10 juta gitu kan. Setiap yang baru beli terus gitu kan. Tak tahu dah hutang saja gitu kan. Cicil gitu kan. Allah akan hisap nantinya. Agama di pegunungan. Apa kamu nonton saja dalam tu? Ada ndak Al-Quran? Ada ndak kebaikan-kebaikan disebarkan di dalamnya? Ada ndak mungkin hadis-hadis Nabi di dalamnya? Ada ndak mungkin nonton ceramah-ceramah kajian Herman Tanjung contohnya itu kan? Allah nanti akan tanya. Makanya kan awak pegunungan itu karena apa yang pun ndak taluk demo besok kan jadi saksi besok di akhirat. Biarlah muisi sedoa itu kan. YouTube ada, TikTok ada, snack video ada, Facebook ada, Instagram ada. Anak muda-muda tu apa tu? Ustaz tentu ada tu gitu kan. Ambo yang buat anak loh itu kan, nak tafis itu kan. Isi sedoa itu kan. Untuk aku no ya, ambo masukin ceramah ambo situ. Boleh ibu buka TikTok tu. Tapi tak goyang-goyang dah. Goyang buat benda dah. Ceramah-ceramah pendek. Ceramah Anur ni, ustaz yang kirim kemarin masuk dalam TikTok tu. Makasih ustaz. Itu amal jariah tu. Selagi internet satelit tu ada terus, pahalanya ngalir sama antum itu. Karena antum yang buat. Ambo masukan saja gitu kan. Pengurus juga kayak gitu. Jadi selagi orang ngumpul di sini, pahalanya pengurus dapat kebaikan itu. Dia alu-aluan sama ustaz, bapak ibu-ibu hari ini ada wirid gitu kan. Itu namanya man sanna fil islami hasanatan. Sia yang berbuat kebaikan di dalam Islam, dia mendapat kebaikan itu dan nilai kebaikan orang yang mengikutinya. Masya Allah, ustaz-ustaz awasiku banyak pahala lo. Kenapa? Beliau yang manggil awak kemari. Cuma tak ada azan. Bayang di rumah seorang tu mah. Tak ada ustaz awak di rumah. Berkunci pintu rumah tu. Tapi dia ada panggilan, dia ada yang manggil kita ngumpul. Makanya muazin itu adalah termasuk orang yang pertama masuk surga. Muazin. Kenapa? Gara-gara muazin orang ngumpul. Untuk apa? Untuk ibadah, solat. Luar biasa. Apalagi Bilal kan pencetusnya. Satyo alea dojo orang azan di bumi kok diampuan kebaikan ke beliau terus itu. Panik beliau dibuat itu. Luar biasa. Jadi kita selalu banyak kebaikan. Biasakan kebaikan-kebaikan. Apalagi bapak ibu kalau dicari awak ke matuari kan tak warah lah.
Balian kau ustaz nak mudah-mudah. Dua sekonya kan. Ambo salah 51 munggo tu. Bang ya, abang berapa bang? 28. Oh masya Allah. Udah tua ya. Tua dikit gitu kan, tuanya awak gitu kan. Jadi perbanyak kebaikan lagi. Amal soleh. Nggak ada anak kawan gitu kan. Nongkrong di warung-warung di kedai-kedai itu nggak usah lah. Nggak masuknya awak dong. Nggak masuknya. Umur kita nanti akan dihisab, Bapak Ibu. Akan dihisab. Ada 6 atau 7 itu. Hadisnya sahih itu. La tadallu maqadamah di yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Tidak menggaring telapak kaki awak kedua sebelum ditanya persoalan-persoalan hidup. Salah satunya an umrihi, tentang umur awak. Jadi umur awak kau tidak gratis loh Pak Ibu. Allah akan hisab, Allah akan tagih itu. Tidak ada masanya, tidak usianya awak untuk berleha-leha. Banyak aja lah kebaikan-kebaikan, ucapan-ucapan dari mulut kita yang baik-baik, zikir-zikir, ucapan apalah gitu kan. Yang bisa ibu salah, yang bisa pak ibu yang hafal contoh. Subhanallah, baca situ tadi. Alhamdulillah. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir sepanjang tidur dianggap zikir. Kan luar biasa tuh. Baca saja subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai tak kelok. Itu caranya. Daripada mencari HP saja. Siapa yang melihat handphone menjelang tidur, tertidur dalam mencari handphone, maka sepanjang tidur dianggap main handphone. Membalik dan tadi itu. Membalik dan tadi itu. Ya Ustaz ya. Mau tidur tuh udah campan apa itu leh. Tapi jangan buat campan gitu kan. Kira-kira saya gitu kan. Kenapa? Karena nanti mana tahu kita wafat kan dalam tidur. Makanya sebelum tidur tuh sunnah Rasul tuh berwudu. Ibu-ibu bersalaman, salim sama suami bagi yang punya suami masih ada. Pak, salim Pak. Kamang ibu, mati ibu lah itu. Bukan itu muka saling maaf memaafkan. Baik Bapak Ibu, karena ini adalah pertemuan terakhir kita sepertinya menjelang Ramadan ini, saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung mohon maaf kasingguh dek kananya talantung deka turun. Herman Abbas sebenarnya nama ambo Herman Abbas Tanjung. Tanjung itu suku, Abbas itu orang gaya ambo, ayah gitu kan. Jadi terima kasih Ustadz selalu gigih mengantarui Bapak-bapak pengurus, ibu-ibu pengurus yang kita selalu banyak berinteraksi. Mungkin yang tidak sesuai pada tempatnya mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lain dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Semoga Allah memberikan kekuatan ke kita, anak-anak dan turunan kita untuk selalu istiqomah di atas ridha Allah. Titip pesan Bapak Ibu, mohon sekali lagi mohon doanya anak saya yang kedua dia mau mendaftar ke Ummul Qura. Pak Haji, ibu-ibu, Ummul Qura itu di Mekah, Universitas Ummul Qura. Nyog karih ke situ. Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama alhamdulillah sudah berangkat dan sekarang sudah berada di Al-Azhar di Mesir. Sudah selesai ujiannya. Makasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita dan anak-anak turunan kita. Mudah-mudahan dia sehat dan istiqomah selalu di atas yang baik. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.